Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 12 episode 33. Oke lah, nggak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cincin naga Yuan milik Lindong pada saat ini dengan kejam menghantam tubuh spiritual energi mental yang pada akhirnya tubuh itu pun mengeluarkan suara teriakan yang sangat menyedihkan dan pada saat ini telah menunjukkan tanda-tanda untuk segera memudar. Pada saat tubuh spiritual energi mental itu benar-benar memudar, kali ini banyak orang telah melihat bahwa cahaya kemasan yang merupakan cincin naga Yuan sebenarnya telah berubah menjadi sosok ilusi yang besarnya seukuran telapak tangan manusia. Hal itu membuat banyak orang kemudian berkata, apakah itu adalah roh Yuan? Ketika mengatakan hal ini, banyak pupil mata dari orang yang ada di tempat ini segera menyusut karena mereka sangat tahu bahwa seseorang yang bisa menciptakan roh Yuan sebenarnya adalah orang yang seharusnya berada di tahap kehidupan mendalam tingkat awal. Dan apalagi roh Yuan yang telah muncul kali ini memiliki kualitas yang benar-benar bagus. Hal itu membuat banyak orang kemudian berkata, apakah mungkin di tempat ini masih ada ahli dengan level seperti itu yang sebenarnya sedang bersembunyi? Dan orang yang lainnya pun kemudian menimpali. Lihatlah baik-baik, roh Yuan itu terlihat seperti orang dari klan Gu. Ketika suara ini terdengar, banyak hati dari orang yang ada di tempat ini tiba-tiba bergetar. Dan tatapan mata dari mereka semua kini telah berbalik lalu melihat ke arah Lindong. Dan benar saja, penampilan roh Yuan yang telah menghancurkan tubuh spiritual energi mental memang benar-benar mirip dengan Lindong. Beberapa orang pun saling memandang dengan penuh kejutan yang tidak bisa disembunyikan. Lalu mereka berkata, orang ini sebenarnya hanya memiliki kekuatan di tahap 9 nirwana, tapi dia benar-benar mampu membentuk roh Yuan sampai tingkat seperti itu. Di sisi lain, Guyan dan juga anggota dari klan Gu yang lainnya juga menatap Lindong dengan penuh rasa heran karena mereka juga sama terkejutnya dengan semua orang yang ada di tempat ini. Di tempat lain, tatapan mata dari Wei Song juga terlihat cukup suram. Lalu dia berkata, jabingan, orang ini benar-benar jabingan. Karena awalnya Wei Song dan juga pemuda berjubah hitam memiliki rencana menggunakan energi mental untuk mengambil buah roh misterius kehidupan. Tapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya rencana mereka akan dihancurkan oleh Lindong. Pemuda berjubah hitam yang ada di samping Wei Song kali ini, wajahnya sudah benar-benar pucat. Tatapan matanya terus mengunci ke arah Lindong dengan niat membunuh yang besar. Dan pemuda berjubah hitam itu pun kali ini berkata, aku tidak percaya bahwa roh Yuan yang telah dibentuk oleh seorang nirwana ke-9 bisa lebih kuat daripada tubuh spiritual energi mentalku. Setelah mengatakan hal ini, pria itu pun mengepalkan tinjunya dan melakukan ayunan ke bawah. Tubuh spiritual miliknya yang telah dihancurkan sekali lagi telah terbentuk dan kali ini benar-benar memadatkan tubuh ilusinya. Setelah itu, riak energi mental yang benar-benar agung pun menyebar dari dalamnya. Tidak lama kemudian, hal itu segera berubah menjadi tombak energi mental yang panjang, yang pada saat ini tombak itu pun langsung melesat ke arah roh Yuan milik Lindong. Menghadapi serangan seperti itu, roh Yuan milik Lindong malah tersenyum dan dia kali ini melambaikan tangan kecilnya. Sementara cincin naga Yuan sekali lagi telah muncul dan hal itu benar-benar mematahkan serangan dari tombak energi mental. Setelah itu, cincin naga Yuan pun dengan cepat kembali ke bawah kaki dari roh Yuan Lindong. Dan tiba-tiba saja, tangan kecil dari roh Yuan milik Lindong kali ini telah terulur lalu menempel pada dada dari tubuh spiritual energi mental. Roh Yuan milik Lindong itu pun mengangkat kepalanya. Dia menunjukkan senyum yang aneh lalu berkata, kamu akan segera lumpuh jika terus bermain-main dengan energi mental di depanku. Setelah mengatakan hal ini, banyak benang-benang hitam kecil merembes keluar dari tangan kecilnya dan menembus tubuh spiritual energi mental. Suara yang mendesis kali ini langsung terdengar dan tiba-tiba saja hal itu membuat tubuh spiritual energi mental bergetar dengan hebat. Riak energi mental yang awalnya kuat kini dengan cepat telah menghilang dengan cara yang cukup aneh. Dan hanya dalam 30 detik saja, tubuh spiritual energi mental itu benar-benar lenyap di hadapan mata banyak orang. Ketika melihat hal ini, ekspresi di wajah pemuda berjubah hitam sangat menyedihkan.
Dia pun segera berteriak dengan suara tangisan yang memekakkan telinga karena tubuh spiritual energi mentalnya benar-benar menghilang. Dan tidak lama kemudian, tubuh dari pemuda berjubah hitam itu segera bergerak dengan cepat langsung menuju pulau kecil yang ada di tengah-tengah danau. Dan tiba-tiba saja Mozan serta Hantao dan juga para ahli kuat lainnya, kini mereka langsung melepaskan kekuatan Yuan mereka, kemudian buru-buru melesat menuju pulau kecil di tengah-tengah danau. Di sisi lain, roh Yuan milik Lindong pun segera melirik kerumunan yang bergegas menuju ke pulau ini. Hal itu membuat roh Yuan milik Lindong bergerak dengan cepat menuju pohon roh misterius kehidupan yang ada di sampingnya. Dan pada saat ini, dengan lambaian tangan yang lembut, cahaya keemasan pun keluar darinya, kemudian melilit buah roh misterius kehidupan, lalu mencabutnya. Ketika buah roh misterius kehidupan itu telah mendarat di tangan roh Yuan milik Lindong, energi kehidupan yang melonjak menyebabkan cahaya keemasan dari roh Yuan itu menjadi lebih padat, dan sebuah kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan terungkap dari roh Yuan milik Lindong. Setelah merasakan hal ini, tiba-tiba saja roh Yuan itu kembali mengulurkan tangannya dan memetik 2 buah roh misterius kehidupan yang lainnya. Hal itu membuat roh Yuan milik Lindong kali ini benar-benar memiliki 3 buah roh misterius kehidupan. Namun dia tidak ingin berhenti dan masih berencana untuk memetik buah yang lainnya. Tapi tiba-tiba saja riak energi yang sangat gelap dan juga agung kini telah muncul untuk menyerang dirinya. Lindong yang melihat adegan ini, dia pun segera menarik roh Yuannya. Dan pada saat ini, roh Yuan milik Lindong itu dengan cepat menginjak cincin naga Yuan yang berwarna keemasan dan melesat mundur ke arah Lindong. Namun tiba-tiba saja pemuda berjubah hitam telah turun dari langit. Tatapan matanya benar-benar gelap ketika melihat roh Yuan milik Lindong. Lalu dia berteriak, "Tinggalkan buah roh misterius kehidupan itu saat ini juga." Setelah mengatakan hal itu, tangannya pun terulur dan energi mental segera berubah menjadi jaring yang besar yang pada saat ini menyelimuti roh Yuan milik Lindong. Ketika melihat hal ini, sekali lagi cincin naga Yuan yang ada di telapak kaki dari roh Yuan milik Lindong segera terpisah darinya, dan hal itu memancarkan aura yang sangat tajam, lalu merobek jaring energi mental yang akan menyelimutinya. Dengan sangat mudah, jaring itu pun dirobek oleh cincin naga Yuan. Melihat hal ini, tatapan mata dari pemuda berjubah hitam menjadi semakin gelap, dan dia melihat ke arah roh Yuan milik Lindong sambil berteriak, "Dasar jabingan!" Di mana pada saat ini roh Yuan milik Lindong benar-benar melarikan diri dengan cepat menuju ke arah Lindong. Dan ketika melihat hal ini, pemuda berjubah hitam itu tidak berniat untuk mengejar roh Yuan milik Lindong. Tatapan matanya segera berpindah melihat Mozan dan juga yang lainnya, yang pada saat ini mereka telah mendarat di pulau kecil di tengah danau. Pemuda berjubah hitam itu pun segera mengepalkan tinjunya. Energi mental yang benar-benar megah kini telah dia keluarkan untuk meraih buah roh misterius kehidupan yang ada di pulau kecil itu. Namun tiba-tiba saja sebuah aura pedang yang sangat tajam kini telah datang dan menebas energi mental yang dikeluarkan pemuda berjubah hitam. Akhirnya energi mental itu pun hancur dalam sekejap saja. Hal ini membuat ekspresi dari pemuda berjubah hitam sekali lagi berubah menjadi cukup suram karena dia pada saat ini telah dihalangi oleh Mozan. Pemuda itu pun marah, kemudian mengeluarkan energi mental yang benar-benar agung, lalu berubah menjadi tangan raksasa yang tanpa ampun memukul ke arah Mozan. Pada saat melihat serangan yang dilancarkan oleh pemuda berjubah hitam, ekspresi muram kali ini telah terpancar di raut wajah dari Mozan, dan lengan dari Mozan yang memegang pedang pada saat ini dia ayunkan dengan kekuatan yang besar sambil berteriak, "Teknik tepi pedang!" Tiba-tiba saja sebuah pedang hitam benar-benar telah memotong langit, dan hal itu langsung bertabrakan dengan tangan energi mental raksasa. Pada akhirnya, PEM! Suara benturan itu benar-benar bergema di udara, membuat kekuatan Yuan yang ada di tempat ini langsung meledak dan menimbulkan gelombang energi Yuan. Dan sekarang, energi mental serta kekuatan Yuan benar-benar telah mengalir ke bawah, sampai pada akhirnya hal itu menghancurkan pulau-pulau kecil yang ada di bawahnya. Setelah itu, tubuh dari Mozan kali ini terpental mundur cukup jauh,
Namun senyuman segera muncul di wajah Mozan yang acuh tidak acuh ketika dia dikirim terbang mundur ini. Karena sebenarnya tangan dari Mozan kali ini telah membentuk sebuah segel, dan kekuatan hisab yang benar-benar kuat telah diarahkan oleh Mozan pada buah roh misterius kehidupan. Dan hal itu dengan cepat membuat buah roh misterius kehidupan kali ini mendarat di tangan Mozan. Sementara di sisi lain, Hantau dari sekte awan laut juga memiliki ekspresi gembira di raut wajahnya karena dia juga telah mendapatkan satu dari buah roh misterius kehidupan. Ketika melihat adegan ini, wajah dari pemuda berjubah hitam benar-benar terlihat marah. Dia pun lalu berkata, "Aku pertama-tama harus mendapatkan buah roh misterius kehidupan yang tersisa, dan aku tidak boleh mengkhawatirkan hal-hal lain sebelum mendapatkan item itu." Setelah mengatakan hal ini, tubuhnya pun bergegas maju dengan cepat dan tangannya akan segera meraih buah roh misterius kehidupan yang terakhir. Namun saat hendak tangan itu menyentuh buah roh misterius kehidupan yang terakhir, tiba-tiba saja air di danau ini meledak dengan keras. Sebuah sosok dengan bau yang sangat busuk kini telah keluar dari dalam air. Dia pun segera memberikan pukulan dengan angin yang benar-benar kencang dan membuat buah roh misterius kehidupan yang terakhir kali ini telah terbang ke udara. Tidak lama kemudian sosok itu pun mengendarai ombak. Lalu dia dengan cepat menangkap buah roh misterius kehidupan yang terakhir. Karena sebenarnya sosok ini adalah ular kepala 3 yang telah berubah menjadi manusia. Setelah mendapatkan buah itu, tatapan matanya melihat pada semua orang yang ada di tempat ini, lalu berkata, "Kalian semua benar-benar jabingan dan berani-beraninya mengambil buah roh misterius kehidupan milik sang raja ini." Di sisi lain, roh Yuan milik Lindong telah kembali masuk ke dalam tubuhnya, dan 3 buah roh misterius kehidupan kini telah mendarat di tangan Lindong. Hal itu membuat Guyan dan juga orang-orang dari klan Gu yang melihatnya merasa cukup gembira, karena pada saat ini klan Gu mereka pada akhirnya mendapatkan 3 buah roh misterius kehidupan, dan ini adalah panen yang cukup melimpah. Sementara Lindong sambil memegang buah roh misterius kehidupan, tatapan matanya melihat ke arah Wei Song dan juga orang-orang dari klan Wei dengan senyum yang penuh ejekan. Ketika melihat hal ini, tangan dari Wei Song pun segera mengepal. Tatapan matanya melihat ke arah Lindong sambil mengatakan, "Kakak Su, kau tidak perlu cemas. Dia mungkin memang bisa mendapatkan buah roh misterius kehidupan, tapi dia tidak akan memiliki keberuntungan untuk bisa menikmatinya." Setelah itu, Wei Song pun berkata pada Lindong, "Serahkan buah roh misterius kehidupan itu. Jika tidak, maka kau dan klan Gu akan mati di tempat ini." Ketika kata-kata dari Wei Song itu terucap, suasana di danau benar-benar telah berubah menjadi sangat tegang, dan tatapan mata dari banyak orang kali ini terlihat cemburu ketika mereka semua melihat ke arah Lindong yang telah memiliki 3 buah roh misterius kehidupan. Beberapa ahli yang cukup kuat, dia juga melihat ke arah Lindong dengan tatapan mata yang panas. Dan meskipun keserakahan muncul di dalam hati mereka, tapi pada saat ini mereka tidak berani mengungkapkan permusuhan seperti yang dilakukan oleh Wei Song. Karena bagaimanapun juga, para ahli yang telah datang ke tempat ini, mereka telah mengetahui kekuatan sebenarnya yang ditunjukkan oleh Lindong. Hal itu membuat banyak orang tidak berani bertindak gegabah, dan mereka benar-benar waspada dengan klan Gu serta Lindong. Dan tidak lama kemudian, Guyan serta anggota dari klan Gu yang lainnya kini berkerumun di sekitar Lindong. Lalu Guyan melihat ke arah Wei Song sambil berteriak, "Wei Song, harta alami ini seharusnya menjadi milik mereka yang memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Dan sebelumnya, kalian semua telah gagal merebut salah satu dari item ini. Siapa lagi yang akan kamu salahkan selain dirimu sendiri?" Mendengar ucapan dari Guyan, Wei Song pun tersenyum. Dia mengungkapkan niat membunuh yang luar biasa sambil berkata, "Memang kasus di mana mereka memiliki kemampuan akan mendapatkannya. Dan setelah kita menghabisi bocah ini, maka kita akan menjadi kuat dengan kemampuan seperti itu." Pada saat Lindong mendengar ucapan dari Wei Song, dia pun tersenyum dengan penuh ejekan, lalu berkata, "Hanya mengandalkan mulutmu saja tidak akan membantumu untuk bisa mendapatkan buah roh misterius kehidupan." Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun menyimpan buah roh misterius kehidupan ke dalam tas Qian Kun-nya. Jelas Lindong tidak berencana untuk menyerahkan buah itu pada kelompok Wei Song. Wei Song yang melihat tindakan dari Lindong
Ekspresi di wajahnya berubah menjadi cukup gelap. Lalu dia berkata, "Jadi kamu memang memutuskan untuk menolak kebaikanku? Karena itu masalahnya, aku hanya bisa merespon dengan cara yang kejam. Dan jangan salahkan klan Wei-ku jika pada akhirnya bertindak jahat pada kalian." Ketika Wei Song berkata seperti ini, orang-orang dari klan Wei pun mulai berkumpul. Wajah mereka dipenuhi dengan kemarahan ketika melihat ke arah Lindong dan juga klan Gu. Sementara faksi-faksi lain yang ada di sekitar tempat ini, mereka memilih untuk diam karena mereka semua tahu bahwa klan Gu dan juga klan Wei keduanya cukup kuat. Jika kedua klan ini terlibat dalam pertempuran habis-habisan secara alami, itu juga akan membuat keuntungan tersendiri bagi faksi-faksi lain yang ada di tempat ini, karena mereka semua berpikir kemungkinan dalam pertarungan ini akan ada yang menderita luka parah dan juga kematian. Setelah itu, para faksi-faksi yang lain akan memanfaatkan hal ini untuk mengambil keuntungan sendiri. Tidak lama kemudian Wei Song pun menyipitkan matanya dan sebuah kelicikan kini terlintas dalam tatapan mata Wei Song ketika dia tiba-tiba saja melirik ke arah Mo Shan dan juga Hantao. Hal itu membuat Wei Song pun berkata, "Saudara Mo, Saudara Han, aku ingin tahu apakah kalian juga tertarik untuk mendapatkan buah roh misterius kehidupan yang lainnya? Jika iya, maka kita bisa bergabung dan melawan bocah itu. Setelah kita berhasil mengalahkannya, maka kita akan mendistribusikan 3 buah roh misterius kehidupan secara merata." Mendengar kata-kata dari Wei Song, kali ini Mo Shan dan juga Hantao sedikit terkejut. Tatapan mata mereka segera melihat ke arah Lindong. Sementara ekspresi dari Guyan kali telah berubah menjadi cukup suram ketika melihat tindakan licik dari Wei Song. Karena Guyan berpikir bahwa kekuatan mereka saja hanya mampu untuk berurusan dengan orang-orang dari klan Wei. Jika sampai Mo Shan dan juga orang-orang dari sekte awan laut bergabung dalam pertempuran, maka klan Gu akan jatuh dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Sementara di sisi lain, ekspresi di wajah Lindong masih terlihat cukup tenang. Karena pada saat ini, tatapan mata dari Lindong melihat ke arah Mo Shan dan juga Hantao, di mana mereka berdua sedang terdiam lalu berpikir keras. Ketika melihat kedua orang itu, Lindong pada saat ini berpikir jika sampai Mo Shan serta Hantao benar-benar bergabung dengan Wei Song, maka dia akan membuat mereka semua membayar harga yang cukup mahal. Karena di masa lalu, Lindong telah membunuh Yuan Chang dan juga 500 murid elit dari gerbang Yuan sendirian. Jika dia pada saat ini dipaksa dalam kondisi seperti itu, maka Lindong juga tidak akan segan-segan untuk melenyapkan mereka semua. Di sisi lain, tatapan mata dari Mo Shan dan juga Hantao menjadi sedikit tegang. Mereka pun kemudian mengernyitkan alisnya, lalu melihat ke arah Lindong yang telah memiliki 3 buah roh misterius kehidupan, dan hal itu benar-benar cukup memikat. Namun pada saat ini, Mo Shan serta Hantao juga bukan orang yang bodoh, karena mereka tidak benar-benar mengenal Lindong yang sepertinya diselimuti dengan misteri. Karena sebelumnya, Mo Shan serta Hantao sendiri juga tahu Lindong yang hanya berada di tahap 9 nirwana mampu melakukan pertarungan dengan cukup menakjubkan. Dan Mo Shan serta Hantao juga bisa merasakan aura yang sangat berbahaya dari dalam tubuh Lindong. Setelah merenung sejenak, pada saat ini tatapan Mo Shan serta Hantao menjadi lebih rileks. Yang kemudian mereka berdua melihat ke arah Lindong sambil berkata, "Kami berdua menghargai niat baik dari saudara Wei Song. Namun pada saat ini kami sudah cukup puas dengan memiliki 1 buah roh misterius kehidupan. Dan kami juga tidak menginginkan buah yang kedua." Kelompok dari Guyan ketika mendengar hal ini mereka bisa menarik nafas dengan lega. Tatapan mata mereka segera kembali melihat ke arah Lindong yang masih terlihat benar-benar tenang. Wei Song yang mendengar jawaban dari Mo Shan dan juga Hantao, dia pun hanya tertawa lalu berkata, "Sungguh sangat disayangkan." Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Wei Song melihat pada pemuda berjubah hitam yang ada di sampingnya, lalu dia berkata, "Kakak Su, apakah kita akan melakukan penyerangan?" Ditanya seperti itu oleh Mo Shan, pemuda berjubah hitam itu menganggukkan kepalanya. Dia segera melihat Lindong dengan niat membunuh yang besar. Dan kemudian pemuda berjubah hitam itu pun mengatakan,
Aku sudah memperingatkan dirimu bahwa kamu tidak boleh terlibat dalam beberapa hal. Namun saat ini sudah tidak ada gunanya untukmu memiliki penyesalan. Jadilah anak yang baik dan biarkan aku memurnikanmu menjadi boneka manusia. Setelah mengatakan hal ini, energi mental yang benar-benar agung segera dikeluarkan dari dalam tubuh pemuda berjubah hitam. Hal itu berubah menjadi angin yang kencang dan secara perlahan segera membentuk badai yang berputar-putar di sekitar pemuda berjubah hitam. Lindong yang menyaksikan adegan ini hanya bisa menarik nafas dengan dalam. Segera setelah itu, Lindong berbicara pada kelompok Guyan. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi kalian untuk menahan kelompok dari Wei Song dan juga yang lainnya. Guyan pun segera menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu tatapan mata dari Guyan melihat ke arah pemuda berjubah hitam. Lalu dia berkata pada Lindong, "Bisakah kamu menangani orang itu?" Ditanya seperti itu oleh Guyan. Lindong hanya tersenyum, lalu dia berkata, dia hanyalah seorang master simbol ilahi tingkat awal. Segera setelah itu, Lindong pun berjalan maju karena dia benar-benar akan menghadapi pemuda berjubah hitam. Di dalam hati, Lindong memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk bisa mengalahkan pemuda itu karena dia memiliki batu simbol yang melahap. Dan jelas, item ini sangat mudah untuk berurusan dengan master simbol ilahi yang telah bermain-main dengan energi mental. Terlebih lagi, di masa lalu Lindong sudah berhasil membunuh Yuan Chang. Meskipun pemuda berjubah hitam ini sangat kuat, tapi dia tidak akan pernah bisa melakukan apapun ketika berhadapan dengan Lindong. Sementara kelompok dari Guyan hanya bisa melihat Lindong ketika dia sudah memutuskan untuk melakukan pertarungan. Dalam sekejap saja suasana di tempat ini menjadi sangat tegang. Dan tiba-tiba saja sebuah suara tertawa yang memekakkan telinga kali ini terdengar. Hahaha, bocah kecil, kamu benar-benar orang yang berani. Nah, serahkan 3 buah roh misterius kehidupan yang kamu miliki padaku. Dan setelah itu, Raja Ular ini akan membantumu menghabisi orang-orang yang menjadi musuhmu. Bagaimana? Apakah kamu setuju? Semua orang yang ada di tempat ini benar-benar tercengang ketika dia mendengar kata-kata dari Raja Ular Kepala 3. Tatapan mata orang yang ada di tempat ini segera melihat pada pria botak yang memiliki aura ganas di tubuhnya. Sementara dia juga memancarkan perasaan berbahaya yang membuat banyak orang ketakutan. Lindong yang mendengar kata-kata dari Raja Ular Kepala 3, dia pun hanya bisa mengernyitkan dahinya. Lalu Lindong mengatakan, "Tidak perlu, aku bisa mengatasinya sendiri." Mendengar jawaban dari Lindong, Raja Ular Kepala 3 itu jelas tidak terkejut karena dia sudah menebak bahwa Lindong kemungkinan akan melakukan penolakan. Dan segera setelah itu, Raja Ular itu pun tertawa lalu berkata, "Jika begitu raja ini hanya bisa secara pribadi membunuhmu, kemudian mengambil buah roh misterius kehidupan." Tiba-tiba saja Raja Ular Kepala 3 kali ini mengepalkan tangannya dan sebuah trisula dalam sekejap saja muncul di genggaman tangannya. Tatapan matanya ketika melihat Lindong benar-benar terlihat kejam karena Raja Ular Kepala 3 itu tidak akan melepaskan satu orang pun yang telah merebut buah roh misterius kehidupan yang ada di tempat ini. Dan sekarang Lindong telah mengambil paling banyak dari buah roh misterius kehidupan itu, maka Lindong telah menjadi target pertama dari Raja Ular Kepala 3. Di sisi lain, kelompok dari Wei Song benar-benar tercengang ketika mereka melihat intervensi dari Raja Ular Kepala 3. Segera sudut mulut mereka tersenyum ketika melihat hal ini. Sementara ekspresi dari kelompok Guyan kini telah berubah menjadi sangat jelek. Lalu Guyan berkata, "Lindong, apa yang harus kita lakukan?" Mendengar kata-kata itu, Lindong hanya tersenyum. Dia pun menjawab perkataan dari Guyan, "Kita lanjutkan sesuai rencananya." Mendengar jawaban dari Lindong, Guyan benar-benar tercengang. Tapi dia tidak memiliki niat untuk memprotes ucapan Lindong dan akan menuruti seperti apa yang dia katakan. Dan setelah itu, pupil mata dari Guyan telah mengecil karena di dalam hatinya memiliki sebuah keterkejutan serta kengerian yang tidak bisa disembunyikan. Yang kemudian hal itu membuat Guyan bertanya, "Lindong, apakah kau benar-benar akan melawan mereka berdua?" Sementara Guya juga memiliki khawatir
Lalu dia mengatakan, "Kakak Lindong." Mendengar kata-kata dari Guya, Lindong pun hanya tersenyum manis pada gadis cantik itu. Dan Lindong segera melambaikan tangannya tanpa mengatakan apapun lagi. Setelah itu, Lindong pun berjalan maju di hadapan banyak orang yang ada di tempat ini. Hal itu membuat orang-orang yang ada di tempat ini merasa mereka akan segera memiliki tontonan yang cukup bagus. Di sisi lain, Raja Ular Kepala 3 juga langsung tersenyum dengan tindakan yang diambil oleh Lindong. Sambil melangkah maju, tatapan mata dari Lindong terkunci pada Raja Ular Kepala 3 yang botak, serta pemuda berjubah hitam sambil berkata, "Tidak ada alasan bagiku untuk memberikan hal-hal yang telah aku dapatkan. Dan pada saat ini, aku akan menemani kalian jika kalian ingin bertarung. Namun aku sangat khawatir, kalian tidak akan pernah mampu membayar harganya." Mendengar kata-kata arogan dari Lindong, Raja Ular Kepala 3 yang botak, dia tertawa dengan cukup aneh. Dan suara tertawanya itu benar-benar menggema di seluruh tempat ini. Sejatinya, Raja Ular Kepala 3 benar-benar meremehkan apa yang dikatakan oleh Lindong. Dan hal itu terasa menggelikan baginya. Karena bagaimanapun juga, Lindong pada saat ini hanya berada di tahap 9 nirwana. Namun dia berani mengucapkan kata-kata seperti itu pada binatang iblis yang berada di level tahap kehidupan mendalam tingkat awal. Semua orang yang menilai kekuatan Lindong hanya dari kekuatan Yuannya saja, pasti mereka akan menganggap kata-kata dari Lindong itu adalah sebuah lelucon. Tidak lama kemudian, Raja Ular Kepala 3 yang botak kini berkata, generasi muda akhir-akhir ini semakin tidak sadar diri akan batasan mereka. Dan kamu adalah salah satunya. Biarkan raja ini melihat harga seperti apa yang bisa kamu bayarkan untukku. Setelah mengatakan hal ini, Raja Ular Kepala 3 segera meraih Trisula dengan erat. Dan aura jahat juga telah dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Semua orang yang ada di tempat ini tahu jika sang raja itu benar-benar telah marah. Di sisi lain, Wei Song pun mulai tertawa. Lalu dia berkata, "Orang bodoh ini benar-benar berani memprovokasi Raja Ular Kepala 3. Sebenarnya dia memang sedang mencari kematian untuk dirinya sendiri." Dan pemuda berjubah hitam menimpali dengan acuh tidak acuh. "Benar, dan kali ini aku akan meluncurkan serangan secara diam-diam untuk membunuh bocah itu. Yang kemudian aku akan merebut buah roh misterius kehidupan yang ada di tangannya." Di sisi lain, Raja Ular Kepala 3 telah menancapkan trisulanya ke tanah. Dan pada saat ini, pilar cahaya hitam benar-benar mengamuk dan menuju ke arah Lindong. Ketika menyaksikan adegan ini, Lindong pun hanya tersenyum sambil mengangkat tangannya. Dan tiba-tiba saja cahaya merah kini keluar dari dalam tangan Lindong. Hal itu segera bertabrakan dengan pilar cahaya hitam. Pada akhirnya, dong, suara itu pun terdengar dengan jelas ketika cahaya merah bertabrakan dengan pilar cahaya hitam. Sesaat kemudian, segera berubah menjadi kuali merah di depan banyak tatapan mata orang. Gelombang demi gelombang riak energi yang benar-benar agung telah dikeluarkan dari kuali itu. Bahkan ruang yang ada di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda untuk terdistorsi. Semua orang benar-benar kaget ketika melihat kuali ini. Lalu mereka berteriak, "Sebenarnya itu adalah harta Yuan murni. Aku tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar memiliki harta yang begitu kuat di tangannya." Sementara Wei Song ketika melihat adegan ini, dia juga mengangkat alisnya lalu mengatakan, "Bocah ini, dia sebenarnya memiliki harta Yuan murni. Meskipun harta Yuan murni ini cukup kuat, apakah dia masih mampu mengalahkan seseorang yang berada di tahap awal kehidupan mendalam?" Dan di sisi lain, Raja Ular Kepala 3 menunjukkan ekspresi wajah yang terkejut sebelum pada akhirnya dia menggeleng-gelengkan kepalanya sambil tertawa lalu mengatakan, "Bocah, tidak heran kamu berani begitu sombong di hadapanku. Ternyata kamu memiliki kartu traf berupa harta Yuan murni." Lindong yang mendengar ucapan dari Raja Ular itu, dia hanya terdiam dan tidak mengatakan apapun lagi. Sebelum pada akhirnya Lindong tersenyum dan tangannya kini telah membentuk banyak segel. Sesaat kemudian, banyak cahaya merah tiba-tiba saja keluar dari kuali langit yang terbakar.
Dan hal itu membuat kuali ini membengkak menjadi ukuran yang benar-benar besar. Gelombang demi gelombang energi yang panas juga telah disebarkan dari dalam kuali merah. Dan detik berikutnya, pilar cahaya merah kini benar-benar telah meletus dari dalamnya. Hal itu dengan cepat menembak ke arah Raja Ular Kepala 3. Ketika melihat hal ini, sang Raja Ular hanya bisa mendengus dingin. Dia pun segera melangkahkan kakinya dan gelombang air yang besar dari danau tiba-tiba saja naik dengan cukup cepat, lalu bertabrakan dengan pilar cahaya merah. Ketika air dan api itu bertabrakan, hal itu segera membuat udara menjadi lembab dan sebuah kabut segera muncul di tempat ini. Sang Raja Ular Kepala 3, dia segera tertawa dingin lalu mengatakan, "Bocah, apakah hanya ini yang bisa dilakukan oleh harta Yuan murnimu?" Lindong kali ini hanya bisa tersenyum lebar ketika dia diejek oleh Raja Ular Kepala 3. Segera setelah itu tangan dari Lindong membentuk sebuah segel dan kuali langit yang terbakar kini telah dimiringkan. Kemudian hal itu mengunci ke arah Raja Ular Kepala 3. Sesaat kemudian Lindong pun berkata, "Kuali langit yang terbakar, telan sekarang juga." Setelah Lindong berkata seperti ini, tiba-tiba saja cahaya merah segera keluar dari dalam kuali. Hal itu tampak seperti menembus ruang dimensi, kemudian menutupi Raja Ular Kepala 3 yang ada di bawahnya. Dan detik berikutnya, gelombang kekuatan hisap yang menakutkan segera terbentuk. Bahkan air yang ada di danau kali ini juga telah tersedot masuk ke dalam kuali langit yang terbakar. Raja Ular Kepala 3 yang merasakan energi hisap yang luar biasa ini, dia pun tidak bisa menolak gaya hisap yang dikeluarkan oleh kuali itu. Ekspresinya pada saat ini berubah menjadi sangat jelek ketika dia merasakan bahwa tubuhnya secara perlahan telah tersedot ke dalam kuali langit yang terbakar. Dan dia tidak mampu melakukan perlawanan sedikit pun. Ketika Lindong menyaksikan adegan ini, dia pun tersenyum lalu berkata, "Tidak perlu terlalu takut, karena aku hanya mengubah tempat pertarungan kita." Tidak lama kemudian Raja Ular Kepala 3 itu benar-benar berubah menjadi seberkas cahaya. Kemudian hal itu dengan mudah tersedot masuk ke dalam kuali langit yang terbakar. Sesaat setelah Raja Ular itu berada di dalam kuali, tiba-tiba saja kuali raksasa bergetar dengan hebat. Dan raungan marah dari Raja Ular Kepala 3 kali ini juga telah terdengar. "Bocah, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa menjebak seorang raja di dalam kuali jelekmu ini?" Mendengar kata-kata itu, Lindong pun hanya bisa mengabaikannya. Dan segera setelah itu, tatapan mata dari Lindong terkunci pada pemuda berjubah hitam. Dia pun segera tersenyum lalu mengatakan, "Karena kamu juga ingin bermain-main denganku, maka kamu juga harus masuk ke dalam kuali." Setelah Lindong mengucapkan kata-kata ini, sekali lagi mulut dari kuali langit yang terbakar mengarah pada pemuda berjubah hitam. Dan pada saat ini pemuda itu pun merasakan kekuatan hisap yang benar-benar mengerikan. Raut wajahnya berubah menjadi sangat jelek. Lalu dia berkata, "Bocah, nafsu makanmu benar-benar besar. Kamu baru saja memakan binatang iblis di tahap awal kehidupan mendalam. Namun pada saat ini, kamu juga berpikir untuk memakan diriku. Apakah kamu tidak takut bahwa kami akan terlalu banyak untuk kamu tangani?" Mendengar ucapan itu, Lindong hanya bisa tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Kamu akan segera tahu apakah aku akan bisa memakan kalian berdua setelah kalian mencoba kekuatanku." Baru saja Lindong berhenti mengucapkan kata-kata itu, pemuda berjubah hitam kali ini telah menghilang di hadapan semua orang. Dan dia benar-benar telah tersedot masuk ke dalam kuali langit yang terbakar. Hal itu menyebabkan suasana di tempat ini menjadi sangat aneh dan banyak orang, ekspresi di wajahnya segera berubah menjadi serius dan juga waspada karena mereka tidak menyangka bahwa Lindong akan memiliki taktik seperti ini untuk menghadapi kedua musuh yang kuat. Di sisi lain, Wei Song pun hanya bisa menyipitkan matanya. Dia tertawa dingin sambil berkata, "Haha, memang tidak mudah bagimu untuk mengandalkan kekuatan yang hanya berada di tahap 9 nirwana untuk mencapai hal ini. Tapi berapa lama kamu bisa bertahan
di dalam pertarungan dengan dua orang yang kuat. Ketika suara dari Wei Song itu terdengar, pada saat ini kuali milik Lindong bergetar dengan hebat dan sebuah cahaya telah merembes keluar dari mulut kuali. Karena sepertinya dua orang yang berada di dalamnya kali ini dengan paksa berusaha untuk membebaskan diri dari jebakan kuali milik Lindong. Tatapan mata dari Lindong melirik ke arah Wei Song dengan nada acuh tidak acuh. Dia kemudian berkata pada Guyan, "Apakah kalian bisa menyelesaikan situasi yang ada di tempat ini?" Guyan pun segera menganggukkan kepalanya karena dia sangat percaya selama Master Simbol Ilahi itu tidak ikut campur tangan, maka kekuatan dari klan Gu miliknya tidak kalah dengan kekuatan dari klan Wei. Dan Guyan yang memiliki kekhawatiran di dalam hatinya, dia pun pada saat ini akan mulai berbicara pada Lindong. Namun tiba-tiba saja Lindong yang mengetahui niat dari Guyan, dia tersenyum lalu berkata, "Tenang saja, serahkan kedua orang itu padaku." Lindong berani mengucapkan kata-kata ini karena kekuatannya sudah meningkat, dan secara bertahap Lindong akan mampu melepaskan kekuatan dari kuali langit yang terbakar. Lindong mungkin masih akan menghadapi beberapa masalah jika dia harus bertarung di dunia luar sendirian. Namun pada saat ini, arena pertarungan berada di dalam kuali langit yang terbakar. Di tempat itu, kekuatan dari Raja Ular Kepala 3 dan juga pemuda berjubah hitam akan ditekan habis-habisan oleh aura dari kuali langit yang terbakar. Tatapan mata dari Guyan masih melihat Lindong, lalu dia berkata, "Lindong, hati-hatilah." Karena pada saat ini Guyan memiliki pemikiran, jika sampai Lindong kalah, maka klan Gu miliknya bahkan tidak akan bisa mendapatkan satu buah roh misterius kehidupan, tetapi mereka juga akan mendapatkan ancaman yang besar. Dan sekarang Guyan serta anggota dari klan Gu yang lainnya hanya bisa berharap bahwa Lindong berhasil menghabisi dua orang yang paling merepotkan. Mendengar kata-kata dari Guyan, Lindong pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan pada saat ini Lindong tidak ingin membuang-buang waktu. Tubuhnya segera berubah menjadi kilatan cahaya, dan Lindong pun segera masuk ke dalam kuali langit yang terbakar di hadapan banyak orang. Setelah Lindong masuk, kuali langit yang terbakar pada awalnya bergetar dengan hebat, sekarang telah berubah menjadi tenang. Dan semua orang yang ada di tempat ini hanya bisa membayangkan pertempuran hebat macam apa yang akan terjadi di dalam kuali raksasa itu. Cerita kemudian berpindah ke sebuah dunia berwarna merah tua. Di tempat ini, tanahnya terlihat sangat kering dan juga tandus, sementara udara yang panas juga telah menyebabkan tempat ini sedikit terdistorsi. Tidak lama kemudian suara gemuruh yang keras tiba-tiba saja muncul, dan dua sosok pada saat ini dengan ekspresi yang benar-benar muram berdiri di udara, kemudian melepaskan serangan yang liar dan ganas. Karena sebenarnya mereka adalah Raja Ular Kepala 3 dan juga pemuda berjubah hitam. Pada saat ini sedang berusaha untuk meledakkan ruang yang ada di sekitarnya supaya mereka bisa melarikan diri dari tempat ini. Ketika dua orang itu melakukan serangan pada ruang yang ada di sekitarnya, tiba-tiba saja suara tertawa pun terdengar, diikuti dengan kata-kata, "Kalian berdua tidak baik untuk bertindak begitu mudah tersinggung di wilayah orang lain." Segera setelah kata-kata ini muncul, Lindong pada saat ini telah memperlihatkan dirinya dan muncul di hadapan dari Raja Ular Kepala 3 serta pemuda berpakaian hitam. Sang Raja Ular itu pun menatap ke arah Lindong, lalu dia berkata, "Bocah, kamu benar-benar berani bermain dengan api." Sementara pemuda berjubah hitam kini juga langsung menimpali. "Kamu pada saat ini tidak percaya bahwa kamu hanya bisa mengandalkan kekuatan dari harta Yuan murni untuk menjebak kita berdua. Hal itu benar-benar terlalu absurd." Karena pemuda berjubah hitam itu sangat tahu, meskipun kuali milik Lindong ini kuat, tapi kemungkinan tempat ini tidak akan bisa bertahan lama untuk menjebak mereka berdua. Namun ketika Lindong mendengar kata-kata ini, dia pun hanya tersenyum dan tidak menjawab apapun yang dikatakan oleh Raja Ular serta pemuda berjubah hitam. Tidak lama kemudian tatapan mata dari pemuda berjubah hitam melirik pada Raja Ular. Dia pun lalu mengatakan, "Saudara Ular, aku adalah Su Yun, seorang master simbol ilahi tingkat awal.
Maukah kamu bekerja sama denganku untuk memecahkan kuali ini? Mendengar ucapan dari Suyun, Raja Ular itu pun kemudian menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, baiklah, tapi bagaimanapun juga aku yang akan mengambil nyawa dari bocah itu. Suyun pun dia menimpali, tidak masalah. Dan detik berikutnya, Raja Ular serta Suyun mengepalkan kedua tangan mereka, sementara energi Yuan dan juga energi mental yang benar-benar agung tersapu dan membuat ruang di tempat ini bergetar terus-menerus. Tatapan mata dari Raja Ular telah mengunci pada Lindong. Tubuhnya kali ini bergerak dengan cepat dan trisula yang ada di tangannya segera merobek udara. Hal itu dimaksudkan untuk menusuk ke arah Lindong. Namun ketika Lindong melihat serangan dari Raja Ular kepala 3, dia pun hanya tersenyum dengan sikap yang sombong, lalu berkata, bahkan jika kamu seekor naga sekalipun di tempat ini yang merupakan wilayahku, kamu hanya diperbolehkan untuk merangkak. Setelah mengatakan hal ini, tangan dari Lindong membentuk sebuah segel, dan tiba-tiba saja sebuah tirai merah dari cahaya kini telah keluar, dan hal itu menghalangi pergerakan dari Raja Ular kepala 3 yang kemudian trisula milik Raja Ular itu pun bertabrakan dengan tirai cahaya merah yang ada di depannya. Energi yang benar-benar liar kali ini telah mengguncang tirai berwarna merah sampai bergetar hebat. Sementara di sisi lain, Suyun yang telah mengeluarkan energi mental dari dalam tubuhnya, dia tiba-tiba berteriak, auman singa jiwa. Setelah mengatakan hal ini, energi mental dari dalam tubuh Suyun segera berubah menjadi singa raksasa yang pada saat ini mengaum dengan keras. Gelombang sonik dari energi mental itu berubah menjadi serangan spiral yang merobek udara dan dengan kejam menghantam tirai merah yang telah diciptakan oleh Lindong. Pada akhirnya, krak, tirai merah itu benar-benar retak oleh gabungan serangan dari Raja Ular dan juga Suyun. Ketika melihat adegan ini, Suyun pun tertawa mengejek, lalu dia berkata, bocah, apakah kamu pada saat ini menyadari betapa lemahnya dirimu? Mendengar kata-kata itu, Lindong hanya tersenyum. Dia pun kemudian mengatakan, memang sedikit merepotkan dan sepertinya aku harus menghabisi kalian satu persatu. Setelah mengatakan hal ini, Lindong menggigit ujung jarinya dan esensi darah segera dia keluarkan. Selanjutnya, jari milik Lindong kali ini telah membentuk sebuah simbol darah dan Lindong pun kemudian berkata, formasi langit yang terbakar, aktifkan. Setelah Lindong mengatakan hal ini, tanah di tempat ini mulai bergetar dengan hebat. Hal itu segera membentuk sebuah retakan yang benar-benar besar, dan kemudian banyak pilar cahaya berwarna merah keluar dari dalam tanah. Pilar-pilar cahaya ini terjalin satu sama lain, kemudian berubah menjadi formasi cahaya misterius yang sangat besar. Formasi cahaya yang telah terbentuk pada akhirnya menutupi Raja Ular kepala 3 dan Lindong pun lalu berkata, segel. Sang Raja Ular kepala 3 ketika melihat hal ini, dia pun kemudian berteriak, bocah, kamu sebenarnya ingin menjebak diriku, mimpi saja kau ini. Setelah mengatakan hal ini, Raja Ular kepala 3 dengan ganas melakukan serangan dengan trisula yang ada di tangannya, dan banyak kekuatan besar kini telah dengan kejam menabrak formasi langit yang terbakar. Namun serangan ganas dari Raja Ular kepala 3 hanya membuat formasi itu sedikit bergetar. Ketika melihat hal ini, ekspresi di wajah Raja Ular menjadi sangat jelek karena dia tidak pernah bisa menyangka bahwa formasi ini benar-benar kuat. Sementara Lindong ketika melihat adegan ini, dia hanya tersenyum dengan penuh ejekan, lalu berkata, Raja Ular tetap tenang di dalam situ. Setelah berhasil menjebak Raja Ular kepala 3, tatapan mata dari Lindong beralih pada Suyun. Dia tersenyum dengan dingin, lalu mengatakan, sekarang giliranmu. Tatapan mata dari Suyun kini telah terfokus ketika dia melihat Raja Ular yang telah terjebak di dalam formasi. Dan kemudian Suyun pun mengatakan, bocah, sebenarnya kamu ingin bunuh diri? Apakah kamu berpikir bahwa kamu benar-benar cocok untuk melakukan pertarungan 1 lawan 1 dengan diriku? Lindong pada saat ini tidak menjawab perkataan dari Suyun. Dia pun hanya tersenyum.
lalu sebuah pola cahaya hitam segera muncul di antara alis Lindong, dan hal itu kemudian berubah menjadi simbol hitam yang melayang di atas kepala Lindong. Banyak gelombang energi yang aneh kini segera tersebar dari simbol itu. Tatapan mata dari Suyun sekarang benar-benar terkejut ketika dia melihat simbol hitam yang ada di atas kepala Lindong. Dan kemudian Suyun pun berkata, sebenarnya itu adalah batu simbol yang melahap. Sebagai salah satu artikel dewa yang paling kuat di dunia ini, Suyun sebenarnya juga mengenal batu simbol yang melahap. Dan dia juga tahu bahwa di dunia ini hanya ada 8 batu simbol. Dan orang-orang yang memilikinya, mereka adalah eksistensi puncak yang sangat kuat di dunia ini. Bahkan ketika mereka hanya memiliki salah satu dari batu simbol yang merupakan artikel dewa. Di sisi lain, Suyun juga sangat paham bahwa di wilayah Laut Iblis Kekacauan ini yang memiliki salah satu batu simbol adalah seseorang yang dikenal dengan nama Pak Tua Mo Luo. Dan dia adalah pimpinan dari Aula Dewa Api, yang pada saat ini Mo Luo itu memiliki batu simbol api. Dan dia sekarang menjadi eksistensi dan juga penguasa di Laut Iblis Kekacauan. Para ahli tingkat tinggi yang benar-benar kuat di Laut Iblis Kekacauan ini, mereka benar-benar menghormati Pak Tua Mo Luo yang memiliki batu simbol api di tangannya. Dan tidak ada satupun para ahli yang berada di Laut Iblis Kekacauan berani menantang Pak Tua Mo Luo. Pada saat ini Suyun juga tahu bahwa dari 8 batu simbol leluhur, yang paling misterius adalah batu simbol yang melahap. Dan sebenarnya hal itu pada saat ini telah mendarat di tangan Lindong. Kejutan di wajah Suyun berangsur-angsur menghilang. Segera setelah itu keserakahan muncul dalam tatapan matanya. Dan Suyun pun kini berkata, bocah, sebenarnya kamu benar-benar memiliki batu simbol yang melahap. Karena kamu sudah menunjukkan batu milikmu, maka aku akan segera merebutnya dari tanganmu. Dan di masa depan, kekuatanku pasti akan mirip dengan Mo Luo. Bocah, kamu benar-benar bodoh. Dan kamu bahkan tidak tahu logika sederhana untuk tidak mengungkapkan kekayaan yang kamu miliki. Saat ini, situasimu benar-benar menyedihkan. Jika orang-orang di luar sana mengetahui bahwa sebenarnya dirimu memiliki batu simbol yang melahap. Mendengar ucapan dari Suyun, Lindong pun hanya tersenyum tipis. Dan dia menyadari bahwa ketika batu simbol yang melahap itu tersebar di dunia luar, pasti dia akan menjadi incaran banyak orang. Hal ini membuat ekspresi dingin terlintas di wajah Lindong sebelum pada akhirnya dia berkata, kamu tidak perlu khawatir, karena kamu tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Setelah mengatakan hal ini, Lindong segera mengulurkan tangannya, dan hal itu mengarah pada Suyun sebelum pada akhirnya tiba-tiba terkepal. Dan pada saat Lindong mengepalkan tangannya ini, batu simbol melahap yang berada di atas kepalanya tiba-tiba saja mengeluarkan energi yang benar-benar mengerikan. Hal itu segera turun seperti badai dan menyelimuti tubuh dari Suyun. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong benar-benar mampu melenyapkan Suyun dan juga Raja Ular Kepala 3 di tempat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.